Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurfaisyah dengan NIM G0512411033 dengan prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan terjadi secara aseksual dan seksual. Pada hewan tingkat rendah terjadi proses reproduksi aseksual maupun seksual, sedangkan hewan pada tingkat tinggi hanya terjadi proses reproduksi secara seksual. Pertama yaitu sistem reproduksi aseksual. Sistem reproduksi aseksual terjadi pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu invertebrata. Terdiri dari 4, yaitu pembelahan biner, pembentukan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Yang pertama adalah pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan yang terjadi pada pemisahan sel tunggal menjadi 2 dan pembagian nukleusnya sama, serta organel-organel lainnya mengikuti. Contohnya adalah bakteri. Kedua adalah pembentukan tunas. Proses terbentuknya tunas kecil yang serupa dengan induknya dari tubuh induk, kemudian tunas memisahkan diri dan menjadi individu baru, contohnya yaitu ubur-ubur. Fragmentasi adalah terbentuknya individu baru yang terbentuk dari terbaginya bagian-bagian induk atau terputus baik disengaja maupun tidak dan berkembang biak menjadi individu baru. Contohnya bintang laut. Yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah perkembangan sel telur menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi dan memiliki kromosom haploid. Contohnya adalah lebah. Kedua adalah sistem reproduksi seksual pada hewan. Sistem reproduksi seksual pada hewan ini terjadi pada hewan tingkat tinggi dan memiliki tulang belakang, yaitu vertebrata, yaitu memuat 2 sel, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina, dan proses pembuahan. Pembuahan hewan terdiri dari 2, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah sel sperma masuk ke dalam saluran sel reproduksi betina dan mengalami fertilisasi dengan sel telur. Contohnya hewan vertebrata. Yang kedua adalah pembuahan eksternal. Sel telur dilepaskan oleh betina dan dibuahi oleh jantan di sekitar lingkungannya, contohnya yaitu katak. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka akan membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran pada hewan dapat terjadi melalui vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya, yaitu embrio berkembang biak di dalam tubuh hewan. Kedua adalah ovipar. Ovipar adalah hewan yang bertelur. Ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan embrio berkembang di dalam telur, namun telur tetap berada di dalam tubuh induk saat menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya adalah hiu. Spermatogenesis. Spermatogenesis pada hewan adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi dari testis melibatkan beberapa tahap penting. Yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur ovum di ovarium dimulai dari germinal yang disebut dengan oogenia. Yang ketiga adalah fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penggabungan sel telur ovum dari betina dan sel sperma dari jantan yang menghasilkan zigot dan berkembang biak menjadi embrio. Yang keempat adalah hermaprodit. Hermaprodit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan organisme yang memiliki kedua jenis organ reproduksi, yaitu jantan dan betina, dapat melakukan pembuahan secara individu maupun bersama ke lainnya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.